Dan karena kita masih punya banyak waktu ini ya Pak Angga, saya ingin mencermati saham-saham yang menjadi top gainers berdasarkan persentase. Kenaikan dari Bank MNC Internasional naik cukup signifikan, 19%. Kemudian ada Bank Ganesha, ini ganti-gantian ya, Bank Victoria, kemudian Bank Kapital, Bank Arta, ini semua adalah top 5 gainers berdasarkan persentase pada pagi hari ini. Ada apa dengan perbankan small cap? Oke, kita melihat sih memang tadi kita sempat bahas juga ya Mbak Prisa dan pemirsa IDX, kalau memang lagi akan agak marak ini rumor merger dan akuisisi dari bank-bank dengan market cap yang lebih kecil lah ya istilahnya, atau istilahnya di bank antara bank buku 1 buku 2 gitu ya. Memang kita secara aturan memang harus ada peningkatan untuk tetap jadi bank umum itu tahun ini diharuskan untuk naik ya jadi 2 triliun kalau nggak salah memang modal intinya ya. Jadi dengan sendirinya memang akan banyak berembus ya isu-isu untuk merger dan akuisisi lah. Ini yang kita sebenarnya melihat bahwa ada yang menyebabkan terjadinya fenomena ya kenaikan atau melesatnya saham-saham di bank buku 1 buku 2 ini. Oke, karena ada proyeksi perbankan akan memperkuat permodalan sehingga ada spekulasi begitu ya bahwa perbankan-perbankan small cap ini nantinya akan mungkin diakuisisi oleh perusahaan-perusahaan lain, misalnya antara Bank Jago dengan Gojek, begitu ya? Sehingga ini yang memperkuat, mendorong spekulasi di perbankan small cap. Jadi ini spekulatif ya Pak ya? Rata-rata kami lihat sih sifatnya masih spekulatif ya. Mungkin dengan sifatnya yang kita lihat kemarin dan pagi ini sudah banyak yang auto reject ke atas sih, memang secara otomatis kita melihatnya masih sebagai aksi spekulatif ya tentunya ya ini ya. Biasanya ada rumor perusahaan A gitu ya tertarik untuk mengakuisisi, berinvestasi di bank ini gitu ya, jadinya saham tersebut atau bank tersebut mengalami lonjakan. Yes, betul Mbak. Terus kayak tadi BNBA tadi kan rumornya memang dari ini ya, dari grupnya Shopee ya. Dari ini memang itu kadang-kadang ya yang membuat investor tertarik gitu, bahkan kadang-kadang kecenderungannya juga jadi lebih spekulatif gitu, atau ada faktor FOMO ya, atau fear of missing out gitu loh ini ya. Tapi memang secara fundamental itu belum terkonfirmasi memang ini. Jadi harus punya keahlian khusus ya kalau ingin ikutan gerbong dari saham-saham perbankan small cap dengan proyeksi yaitu tadi peningkatan permodalan melalui aksi akuisisi ya. Iya, begitu Mbak. Oke, bagi yang belum kuat mental gitu ya, jangan ikutan dulu mungkin ya. Tapi keputusan investasi kembali ke pemirsa Pak Angga ya? Iya, tentu pasti dong Mbak Prisa. Tapi dari saham-saham perbankan small cap ini, ada tidak sih yang memang dari segi fundamental juga oke, tanpa aksi akuisisi tampaknya tetap menarik untuk dicermati gitu untuk jangka menengah? Oke, kalau kita melihat sih kayak tadi ya, kita bahas BNBA, kita belum bahas secara fundamentalnya ya, tapi memang itu tidak, inilah cukup lumayan lah kita bisa bilang, walaupun mungkin tidak terlalu spesial ya, tapi memang secara kinerja juga walaupun turun, tapi masih inilah tidak bisa dibilang jelek juga ya ininya ya. Mungkin yang saya cermati baru itu sih Mbak kemarin, karena memang dengan rumor akuisisi dari grup Shopee ini ya, kita jadi mau ikut mencermati jadinya. Oke, karena ada rumor akan diakuisisi oleh induk usaha Shopee begitu ya, sehingga NH Kurindo mencermati BNBA. Untuk yang lain memang fundamentalnya belum dicermati karena sebelum-sebelumnya juga masih banyak yang lebih menarik Pak ya. Iya, memang kita sih kalau misalkan ini kita masih nggak lepas dari 4 bank besar ya, kalau misalkan topik kita bisa dibilang. Jadi kita memang masih melihatnya saham-saham bank kecil ini karena masih spekulatif dan pergerakan harganya masih cukup liar. Memang kita agak sulit kalau kita lihatnya dari sisi fundamental itu Mbak. Itu akan agak nggak nyambung gitu bisa dibilang ya. Baik, kita ke bank big caps ya kalau begitu. 4 bank big caps yang Anda rekomendasikan tentunya adalah BBRI, Bank Mandiri, kemudian BBNI, BCA ya? Iya. Berapa target masing-masing untuk jangka berapa lama, Pak Angga?
Oke, ini untuk bank, kita ngomong bank besar ya Mbak ya. Mungkin Iya. ini coba kita mulai dulu dari BBCA ya, yang paling besar lah istilahnya lah ini ya. Mungkin saya berbicara in terms of jangka pendek dulu ya. Baik. Kita lihat sih untuk target di 35.000, kembali ke 35.000 sih masih sangat terbuka ya. Masih sangat untuk terbuka. BBCA ini ada pullback sedikit, bahkan menurut saya agak menarik gitu. Oke. Oke, untuk mungkin yang populer kedua itu BBRI ya ininya. Oke, kalau BBRI sih mungkin dari risk reward lebih cenderung ke hold ya. Walaupun memang ini masih ada kemungkinan untuk naik lebih lanjut, terutama nanti memang kalau sudah terwujud gitu ya untuk induk kredit mikro gitu ya yang Baik. membawai Pegadaian dan PNM ya ininya ya. Tapi sementara sih memang kita coba dulu inilah, memang untuk ke 5.000 masih terbuka, tapi kita cenderung saat ini masih hold dulu gitu loh, kita Hold melihat dulu perkembangan ya. lebih lanjut. Baik, Pak Angga. BBCA 35.000, BBRI di hold dulu, tapi masih ada peluang mengalami kenaikan ya. Iya. Sayang sekali waktu kita terbatas. Untuk Bank Mandiri, kemudian BBNI kita tampung, kita tahan untuk rekomendasi di kesempatan berikutnya Pak Angga ya. Terima kasih banyak Baik. untuk sharingnya pada pagi hari ini. Sukses Sama-sama, untuk Mbak Prisa. Pak Angga dan sampai berjumpa kembali. Thank you, sampai jumpa. Demikian rekomendasi dan proyeksi untuk perdagangan di pembukaan pagi hari ini pemirsa, tapi kami masih akan kembali usai jeda pariwara berikut.